melihat dan pernah juga mendengar bahwa Mas Arif itu kadang suka berlaku kasar dengan temannya. Kenapa? Ya, karena Kenapa? bapalan Ya sepak bola terus kenapa? main ngawur. Siapa? Alif. Oh Alif tadi. Alif tadi itu mainnya ngawur. Terus sampean Pas lagi nangis, terus habis itu. keluar ngamuk, antemi. Hah? Gitu. Ya. Dulu ya memang sih karena kan kadang kita masih kecil ya. Jadi kadang mudah marah. Ya, mudah marah. Terus mungkin karena si Alif tadi berbuat salah. Jadi sampean ingin membetulkan dengan cara marah-marah. Kuliah juga pernah kan kayak ketika nuturi muridnya, ketika menasihati muridnya, kuliah juga kadang marah, ya. Jadi nggak apa-apa, semua orang juga pasti punya amarahnya sendiri-sendiri, cara menyikapi sendiri. Tapi menurutnya Arul, apakah dengan berbuat marah dan mensliding dan apa tadi? Mengamuk itu sudah menjadi versi terbaiknya Arul? Nah, kok sudah tahu? Nah itu kenapa ya? Kenapa ya ketika kita sudah tahu tapi kenapa kok nggak bisa bersikap yang lebih baik? Kenapa? Hah? Tidak tahu. Terus menurutnya Mas Arul loh, kan kemarin itu sudah terjadi. Menurutnya Mas Arul sekarang kalau dipikir lagi, bagaimana ketika ada Alif yang bersikap curang tadi, seperti itu mainnya ngawur, sepak bolanya mengawur. Nah, bagaimana sikap yang lebih baik dari Mas Arul ketika menangani main? Oh, maksudnya ngomong ke anaknya, ya udah Alif, kamu nggak usah main gitu tak? Berarti sudah stop, Arul nggak usah marah berarti meminta anak yang melanggar itu berhenti bermain. Nah itu bisa diterapkan dalam permainan. Jadi mulai besok ketika bersama-sama main, terus ternyata ada yang istilahnya mengawur ya, atau melanggar aturan dalam permainan nggak boleh. Ya sudah, berarti Arul tadi apa? Menghentikan intinya. Ya sudah, kamu kalau tidak bisa bersikap baik kita bermain, wes berhenti, nggak usah ikut bermain itu. Nah itu sebagai konsekuensi dari perbuatan temanmu tadi. Jadi tanpa sampai ngotot-ngotot, apalagi mendeli, marah-marah, nah membuang-buang tenaga. Jadi sebenarnya Arul itu sudah tahu solusinya tadi. Kuliah tanpa menjawab, Arul sudah tahu. Nah, jadi dengan begitu kita tidak usah marah-marah. Karena marah-marah itu menurutnya Arul itu perilaku yang sesuai dengan aturan di sekolah atau tidak? Tidak, karena di sekolah mengajarkan kita untuk saling menyayangi dan menghormati. Iya, gitu. Nah, jadi ngobrol kita ini barusan itu namanya dengan langkah restitusi apa? Restitusi. Seneng kan? Jadi kuliah juga sama sebenarnya. Ya pernah marah, ya pernah melanggar, tapi kan kita tahu ya apa sebenarnya versi terbaik dari diri kita. Nah, sebenarnya gini Arul, ya Arul kan punya otak ini, punya pikiran, punya hati, punya badan. Nah, sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita, itu yuk kita salurkan dengan tubuh kita. Nah terus Arul kan misalnya kita meninggal kan tubuh kita ditinggal, ya, nyawa kita, roh kita kan masih ada. Jadi sehingga mulai saat ini jadilah versi terbaik untuk dirimu sama ini, ya, mulai hari ini. Karena apa? Kuliah tahu Arul itu anaknya sebenarnya pinter, kayak Mas Barang kan pinter ya, pinter, cerdas, cepat paham, terus bisa mengarahkan teman-temannya. Hanya saja apa yang perlu ditata tadi, amarahnya. Nah, ketika Arul bisa menata amarahnya dengan baik, maka Arul akan menjadi pribadi yang baik dan kuliah yakin kedepannya Arul kalau besar bisa jadi Pak RT lah, mungkin bisa jadi kepala desa kan, siapa tahu ya. Tapi kita mulai sejak dini harus belajar mengontrol emosi, karena emosi itu bukan penyelesaian ya. Sampean dengan Alif seperti itu ya, saya mungkin hari ini tidak memikirkan itu, tapi bisa jadi loh di hatinya Alif sampai gede. Ingat, pernah ditonjok. Kayak begitu juga Alif misalkan pernah nonjok yoga, atau bukan nonjok, apa sih, mengancam, istilahnya berbicara kasar. Terkadang Alif lupa pernah menyakiti
yoga, tapi yang disakiti itu loh mungkin sekali besar telinga, dan kita nggak tahu kalau besar sama butuh alif apa enggak, mending alif butuh yoga apa enggak, kita nggak pernah tahu. Jadi mulai hari ini ya dengan siapapun, kapanpun, dimanapun ya ayo berperilaku yang baik, kan kita nggak tahu kedepannya butuh orang itu atau tidak gitu. Jadi ketika kita sudah tua, sudah meninggal, kita ingin dikenang menjadi orang yang bakal hidup gitu. Karena Arul sudah besar kan, beliau bicara seperti ini karena beliau paham, Arul pasti tahu. Jadi di desa, apakah Arul pernah melihat ada orang yang meninggal yang perilakunya jelek? Nah, kira-kira responnya bagaimana? Saya ditinggal itu tadi, yang ditinggal ya ikut sedih atau biasa saja? Biasa ya. Itu kan Mas Alif. Selamat pagi, selamat siang. Ya Mas Alif. Mas Alif tak Alis? Alif. Nah, Mas Alif hari ini Bu Liha melihat Mas Alif tidak pakai sepatu. Ya. Nah, kenapa? Sepatunya kebesaran. Nah, lo baru beli atau bagaimana? Maksudnya sudah beli dulu, sudah dari dulu beli atau baru kemarin beli? Dulu kita pengen dulu. Oh, terus sama tidak mau pakai itu, tidak mau pakai yang kebesaran. Terus menurutnya Alif kalau ke sekolah tidak memakai sepatu itu sesuai aturan atau tidak? Tidak. Nah, terus kenapa kok dilakukan? Karena tadi kebesaran sepatunya. Terus kira-kira menurutnya Alif kan tidak memakai sepatu. Ya. Menurut Alif tadi salah atau benar? Salah. Ya tidak apa-apa, karena apa? Semua orang pasti pernah berbuat salah. Kuliah juga, misalkan ke sekolah, ketika lupa, loh tadi kok ke sekolah kuliah memakai sandal, lupa tidak memakai sepatu, tidak apa-apa, karena semua orang pasti pernah salah. Tapi ketika kita ke sekolah, kita berusaha untuk menjadi murid yang baik, yang taat. Terus menurutnya Alif, bagaimana caranya agar kedepannya Alif bisa tetap pakai sepatu? Maksudnya harus pakai sepatu sesuai aturan, bagaimana? Tetap dipakai saja atau bagaimana? Gimana? Menurutnya Alif? Gak apa-apa loh, bercerita seperti biasa. Terus? Gak tahu. Terus kayak gini lagi, Bu Liha mau bertanya. Kemarin Samian juga mau bertengkar ya dengan siapa, Yoga? Iya. Itu kenapa? Ada apa? Dava, kenapa Dava? Dava disuruh mukul. Disuruh mukul siapa? Dava disuruh mukul siapa? Oh, Yoga menyuruh Dava memukul. Loh, kenapa kamu Dava begitu? Terus Samian. Terus Samian mau memukul siapa? Yoga mau. Ya Allah, apakah itu baik, Nak? Loh, iya tidak. Apakah itu sesuai dengan aturan di sekolah? Tidak. Iya. Terus menurutnya Alif, apakah dengan menjadi anak yang sukanya mukul, suka marah-marah, itu sudah menjadi versi terbaiknya Alif? Hah? Tidak. Nah, pengennya Alif itu jadi orang yang seperti apa sih? Iya, ya karena pintar. Terus kenapa kok bersikap seperti itu? Terus sama kok kenapa kok mau? Oh, jadi begini, Nak ya.
Nggak apa-apa dulu, Buliha kecil. Buliha ya pernah marah-marah dengan teman. Ya seperti Mas Arul. Pernah marah-marah dengan teman Mas Arul. Tapi ada cara yang lebih baik lagi agar kita menjadi orang yang seperti yang kita inginkan. Semua orang pasti kan ingin menjadi orang yang baik. Terus apalagi kita dikatakan terus soleh ya soleh. Terus menurutnya Alif loh, kan Alif pengen jadi anak soleh. Bagaimana ya caranya Alif agar seperti itu, agar menjadi anak yang soleh? Menurutnya Alif harus bagaimana? Sholat, terus belajar, pinter, nah terus mengaji, terus begini. Kan Alif juga tahu ya apa perilaku yang baik. Terus mulai kapan Alif akan melakukan itu? Sekarang. Bismillah ya. Jadi semoga Buliha memanggil ke sini karena apa? Karena Buliha ingin ya semua anak itu menjadi versi terbaik dari dirinya. Karena apa? Semua orang pasti sudah tahu ingin menjadi apa. Gak ada orang yang ingin menjadi pencuri. Tidak ada orang yang ingin nakal. Gak ada kan? Dia bodoh apalagi ya. Pasti semuanya ingin pintar, ingin soleh. Nah bagaimana nak? Dengarkan Buliha. Bagaimana caranya tadi kata Alif harus sholat, terus mengaji, terus belajar. Ya. Jadi tadi Alif bisa memulainya nanti zuhur mulai sholat, nanti asar ya mengaji yang bagus. Terus apa nak? Berbuat baik. Jadi kalau begini, kalau Buliha jadi guru ya, Buliha kalau ada muridnya nggak bisa, itu sebenarnya tidak langsung bodoh ini nggak bisa, tidak seperti itu. Tapi Buliha lihat dulu, apakah anak itu memperhatikan ketika Buliha mengajar. Lah misalkan kalau anaknya tidak memperhatikan, tolak-tolak, berlari-lari, kira-kira dipastikan anak itu bisa mengerjakan atau tidak? Tidak. Nah, yang membuat bapak ibu guru kadang kesel ya karena anaknya itu tidak memperhatikan. Ketika tidak memperhatikan, maka anak itu pasti tidak bisa itu loh. Karena apa? Tidak memperhatikan dulu. Tapi kalau anaknya duduk manis, sudah menteleng meripati gitu, sudah matanya begini memperhatikan dengan baik, disuruh menulis. Lah itu loh, kalau anaknya masih tidak bisa, pasti gurunya bertanya-tanya, kok belum bisa, nanti anaknya diajari sendiri. Gitu ya. Jadi apa? Jangan takut tidak bisa terus tambah melayu tidak mendengarkan, tidak begitu. Diperhatikan dulu Pak gurunya menerangkan, Bu guru menerangkan. Nanti kalau tidak bisa, yus diem, nanti pasti dibantu. Apa Liv yang tidak bisa Liv? Ini loh Bu, nggak bisa. Oh nanti pasti dibantu gurunya. Jadi apa? Ketika kita ingin pintar, perhatikan dulu guru menerangkan. Jangan mulus-mulus. Nanti kalau mulus-mulus, nah itu loh yang menyebabkan kita tidak bisa. Ya. Jadi ketika Buliha dan Alif ingin mengobrol tadi, kita sebenarnya sudah melaksanakan yang namanya restitusi. Senang apa tidak? Senang ya. Jadi apa? Karena tadi apa Buliha sudah menggiring Alif bertanya ya. Oh ternyata perilaku saya salah ketika apa? Tidak pakai sepatu. Terus lagi kemarin juga bertengkar tidak baik. Ya. Terus bagaimana solusinya tadi? Harus berperilaku yang baik. Mulai dari sekarang. Karena apa Alif ketika sekarang kelas 4, besok bertambah besar menjadi orang dewasa. Sampean ini dikenal menjadi anak yang baik atau tidak? Yang baik. Oke? Alhamdulillah mulai hari ini Buliha berharap Alif menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatannya mengobrol bersama Buliha. Oke. Assalamualaikum Fiyul.
Salah. Lihat Buliha ya. Nah, Fiul. Alhamdulillah kemarin sudah memperhatikan dan mengerjakan tugas. Sekarang Buliha mau bertanya. Nah, kemarin Fiul sudah membawa pulpennya Buliha tanpa izin, sehingga Buliha mencari, hilang. Nah, itu menurutnya Fiul itu perilaku yang baik atau tidak? Tidak. Terus menurutnya Fiul bagaimana sih yang baik itu? Kalau ingin membawa pulpennya Buliha berarti harus apa dulu? Izin. Harus apa? Harus izin Buliha ya, karena pulpen itu miliknya Buliha. Jadi perilakunya Fiul yang membawa pulpen tanpa izin itu sesuai dengan aturan di sekolah atau tidak? Tidak sesuai. Karena itu artinya apa? Perbuatannya baik atau tidak? Tidak baik. Jadi harus minta izin. Jadi mulai besok, mulai nanti ketika Fiul ingin pinjam pulpennya Buliha harus apa dulu? Harus minta izin. Pinter. Kalau dibolehkan Buliha maka silakan dibawa. Tapi kalau tidak dibolehkan berarti tidak boleh dibawa ya. Fiul ingin menjadi anak yang baik atau tidak? Baik. Mau menjadi anak yang soleh atau tidak? Mau menjadi anak yang soleh atau tidak? Soleh, iya. Nah, caranya bagaimana tadi? Harus berperilaku yang baik. Fiul tadi sudah mengetahui ya kalau itu salah. Tapi itu nggak apa-apa karena masih anak-anak. Buliha juga dulu pernah seperti itu. Karena semua orang pasti juga pernah berbuat salah. Tapi harus mau memperbaiki diri. Terus Fiul mau apa tidak? Mau. Pinter. Jadi mulai hari ini Fiul apa? Kalau mau pinjam barangnya orang lain harus minta izin. Tidak langsung membawa. Nanti orangnya mencari. Itu tidak boleh. Sama dengan mencuri. Oke? Paham? Jadi tadi bagaimana nak? Bagaimana tadi? Jika ingin pinjam minta izin. Bisa? Terima kasih Fiul sudah mengobrol dengan Buliha. Tadi Fiul sudah melakukan tanya jawab ya, agar menjadi anak yang baik. Oke, terima kasih terus. Ayo Mas Arul, ini tak Ibu Liha. Aduh, sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan
Kakak. Ada apa ini? Ini ada. Jawabannya betul adalah Kakak. apa ya? Kasur ini rusak. Kasur ini rusak. Kasur ini rusak. Sekarang Mbak iklan dulu. Kira-kira apa ya? Ikan apa Bapak Panimas? Penting. Ini boleh. Sampo. Sampo. Ya. Penampakan. Kemampuan. Iya betul. Sampo tapi samponya sampo hewan. Oke. Nah jadi dari sini kita belajar ketika ada suatu permasalahan atau apa yang kita lihat jangan mudah menyimpulkan. Lalu dicari tahu dulu sampai nanti biar tidak salah Pak. Jangan mudah menyimpulkan, cari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan di dalam pendidikan itu kan bapak pendidikannya adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu ini Dewan. Kalau orang-orang di sana belajar Dewantara, tapi kita belajar dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pendidik, kita ibarat seorang petani. Jadi anak-anak itu sebagai bijinya. Wali murid itu ibarat penyetor biji. Ada yang biji kangkung, ada yang biji bayam, ada yang biji rusak barang ya. Macam-macam. Ibarat itu anak-anak. Tugasnya Bapak Ibu guru adalah menyediakan lahan, matahari yang cukup, sinar matahari yang cukup, tanah yang cukup dan sebagainya. Nanti tergantung anaknya tumbuh sebagai apa itu sudah kodratnya anaknya yang ini gurunya menyediakan. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya berkewajiban untuk menanam padi misalnya. Nah, petani itu tugasnya yaitu menumbuhkan padi dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk, air, dan membasmi ulat-ulat. Nah, terkait dengan pembelajaran kita tentang hari ini tentang budaya positif, Bapak Ibu, apa sih sekolah yang panjenengan semua idamkan suasananya? Bapak Nana, suasana menurut dengan yang enak sekolah itu yang bagaimana Pak? Suasananya? Suasana sekolah yang seperti Adiata. Okay. Adi itu kan bagus. Dia ada tempat yang baik untuk memperlebih pengetahuan. Adiata. Nah, harapan saya seperti sekolah kita Adiata, yaitu benar-benar yang nyaman itu. Baik sekali. Pengertian Adiata yang aman, nyaman, indah. Aman, nyaman, indah. Kalau Mas Nur bagaimana? Yang ada yang Namanya pendapat ya. Oh iya. Ya sesuai tupoksi. Sesuai tupoksinya. Berarti maksudnya Terus kita mengajar di desa sendiri. Kalau kemarin sempat bincang-bincang desa Berabir itu SD Berabir misalnya diplot oleh jadi SD dia itu kok di angka persen itu tidak sampai ke berani. Yang penting masyarakat itu menyekolahkan anaknya itu betul-betul dari hati. Nah, masalah anaknya lagi tidak apa dia. Yang penting kita itu sesuai yang ini secara ideal memang seperti itu, makanya tidak bisa. Kenapa? Benturan dengan lingkungan sekitar. Ya, tupoksi berjalan, ada peningkatan Alhamdulillah, tidak ada ya apa-apa yang kita berusaha. Nah, sebenarnya sebagai seorang pendidik atau pemimpin di sekolah, bagaimana Anda menciptakan budaya positif di sekolah? Misalkan tidak
Coba pilih ya dari saya. Oh, Saya sudah tahu. oh, sudah. Jangan sampai saya buka. Iya, karena penting banget Penting. loh. Iya, Jangan sampai rahasia adalah rahasia. Karena kadang tidak bisa membaca saya sendiri tidak bisa tanpa sama teman. Oke. Tuh kan sendiri kan rencanakan. Oh bersama kayak Pak. Oh bersama begini. Akhirnya lupa. Akhirnya. Nah, jadi di situ pertanyaannya Bapak Ibu, sebenarnya siapa sih yang memegangkan dari genggaman tangan itu? Orang lain atau Diri sendiri. Nah, apa seperti itu? Jadi ketika sebenarnya anak-anak itu bukan kok anak-anak itu beda dari kita tidak, tapi mereka itu adalah versi orang dewasa yang memang masih kecil. Ya. Jadi misalkan ketika kita disentak muring-muring hati orang sama hati orang. Misalkan mereka mau juga salah, ternyata tidak salah tapi dituduh salah, mereka juga tidak mau. Nah, bagaimana ketika misalkan lihat anak-anak lo tidak bisa kifat, kalau diiming-iming belajar rajin nanti dapat hadiah dari ayah. Nah, apakah itu Ivan bisa dikontrol dengan hadiah? Atau memang Ivan membiarkan dirinya terkontrol oleh hadiah? Kira-kira membiarkan dirinya terkontrol atau bisa dikontrol? Terkontrol. Umumnya anak itu kalau kasih hadiah agak kalau mirip ini pasti terlalu kalau ini loh. Ya, dua-duanya. Jadi sebenarnya kan begini Pak. Kalau Ivan itu misalkan Ivan mau belajar karena dapat hadiah, karena Ivan membiarkan dirinya untuk mendapatkan hadiah. Tapi seandainya Ivan memang lebih apa ketika aku daripada hadiah itu aku mending HP yang lain. Dan berarti Ivan lebih memilih HP-nya. Artinya Ivan itu tidak bisa dikontrol oleh hadiah, tapi dirinya sendiri yang memegang kontrol. Nah, oleh karena itu, ketika mengajak anak-anak untuk bergerak baik atau berprogres, kita harus menemukan motivasi intrinsik di dalam dirinya. Misalkan kita akan berusaha anak belajar loh, jadi pinter itu tak gini. Nah, itu yang menemukan motivasi dari dalam dirinya sendiri sehingga kita tidak membutuhkan hadiah. Itu Bapak Ibu. Jadi itu namanya teori kontrol. Kalau dulu kita mengajar itu tentang stimulus respon. Orang RI itu mau. Nah, jadi kalau dulu kita sebagai pendidik kalau kuliah itu melakukannya stimulus dan respon biar belajar. Kalau sekarang ada yang namanya teori kontrol. Apa bedanya? Kalau stimulus respon itu semua orang melihat yang sama. Misalkan Pak Mas ini Ivan sepeda, belajar yang rajin agar dapat sepeda dari ayah. Itu menurut Pak Mas kan menyenangkan sepeda. Padahal belum tentu bagi Ivan menyenangkan. Kalau dulu kita memahami ini semua orang menyukai hal yang sama. Padahal sesungguhnya setiap orang memiliki gambaran dan keinginan yang berbeda. Contohnya lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau teori kontrol. Padahal kenyataannya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Iya, betul sekali Bu Ara. Apalagi yang dewasa ya, modal berpikir menang kalah. Nah, kalau dulu stimulus respon yang mengontrol dia yang menang, ya, yang dikontrol dia yang kalah. Nah, itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol harusnya menang-menang. Orang tuanya untung, anaknya turun, anaknya untung karena dia dia untung gitu. Nah, Tapi antara yang disebut dan kita pertama tadi yang setiap anak yang dijasa pasti apapun bidangnya. Kalau dikasih ribet, ikut reward, penghargaan ya Pak. nah itu justru semakin rame. Tapi kan sampai kapan kita memberikan reward? Oleh karena itu harus ditumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Kan difahamkan kenapa sih sama kok perlu untuk pintar, perlu untuk itu. Kok dalam pikiran
ini kasih modal sekian, banyak sekian. Nah, nanti misalnya itu ada semacam ribut, justru kita yang sendiri ya diaku jelas itu yang ada. Itu manusiawi. Tapi Oh, bodoh aja. itu tadi kan kalau Halo. kalau jualan itu bagaimana menunggu agar kita dalam mendidik anak itu anak tidak bergantung pada keuntungannya. Tahu sih bang. Nah, jadi sebenarnya setiap organisasi kita itu punya yang namanya nilai-nilai kebajikan yang kita perjuangkan. Kalau di sekolah, kalau dalam pendidikan kita memperjuangkan namanya nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan berbakti. Nah, jadi untuk tengah-tengahnya Bapak Ibu, bagaimana cara kita agar tidak memberikan hukuman
restitusi adalah